Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Dirjen Haji dan Umroh Kang Hilman, lalu juga Bang Fadlul, dan juga hadir bersama kita Bapak Hasan Geido, dan juga dari teman-teman FEB UI. Ini menarik sekali ya, kita diajak tidak berhenti memikirkan haji gitu dalam beberapa hari ini. Saya pasti akan singkat karena bicara highlight aja, bicara underline aja ya. Ada 3 poin menurut saya yang harus kita perhatikan dalam penyelenggaraan haji. Kita nggak bisa tiap tahun nanti menyaksikan angkanya naik terus, BPIH-nya, diikuti rasionalisasi kenaikan angka. Nah, artinya apa? Artinya kita Indonesia dalam menjalankan haji itu kita total menjadi konsumen gitu dalam perspektif ekonomi. Kita total spending gitu. Kita beli semua untuk kebutuhan haji kita. Nah, ini tantangan sebetulnya karena kita tidak membangun, tidak mengkonstruksi satu pendekatan yang membuat haji bisa efisien. Atau misalnya kita bisa mewarnai ekosistem haji baik di tanah air ataupun di tanah suci. Nah, ini yang jadi pemikiran yang menurut saya perlu dipikirkan oleh semua pihak, bagaimana membangun investasi di ruang haji baik bagi pelaku ekonomi kita ataupun juga BPKH. Nah, BPKH 5 tahun ini perdebatannya sebatas Kemenak mau nggak misalnya menggunakan investasi BPKH, dan itu jawabannya sampai sekarang juga belum bisa dipastikan gitu, karena keputusannya akan ada sistem pengambilan keputusan lagi, sehingga angkanya tiap tahun naik gitu. Dalam 5 tahun ini hampir 2 kali lipat. Itu poin dari BPIH yang kita lihat. Nah, yang kedua, di titik ini logika bahwa 70-30% itu logika dalam kerangka normatif ya, artinya kita beranjak dari kapasitas pengelolaan dana haji yang hari ini karena juga dana haji dalam mendapatkan penambahan nilainya itu tidak bisa mengambil risiko yang tinggi. Nah, karena dia juga bukan bisnis entity gitu, sehingga kapasitas nilai tambahnya itu baru bisa sekitar 5-7% maksimal. Nah, di momentum ini juga kita masih punya janji untuk bicara haji yang sudah jemaah haji tunggu yang sudah melunasi BP tahun lalu. Nah, ini kan harus kita pikirkan juga dalam komposisi penganggaran penetapan biaya BPIH tahun ini. Karena ini terkorelasi dengan nilai manfaat dana haji. Nah, kapasitas dana haji itulah yang kemudian membangun logika 70% harus menjadi bibih jemaah dan 30% dari nilai tambah. Ini logika yang sangat sederhana menurut saya, lama-lama publik juga makin paham. Nah, tapi saya di momentum ini kita DPR tentu ingin men-challenge Kemenak gitu, Kementerian Agama. Ada nggak poin yang bersama bisa kita lihat menjadi titik efisiensi? Nggak cuma spending more and more gitu loh. Kita selalu belanja lebih karena ini lebih mahal, ini naik, ini nggak ada, ini semua gitu. Nah, ini kan tantangan kita ya, artinya sebagai sebuah bangsa gitu ya, kita menghadapi haji menjadi persoalan bersama gitu. Nah, ini yang kita ingin, titik equilibriumnya tadi, titik temunya tadi, titik moderatnya tadi, itu misalnya jemaah tidak membayar setinggi 69 juta. Tapi di satu sisi kita menantang Kemenak juga untuk melakukan efisiensi. Nah, kalau kemudian ada respon masyarakat ini biaya terlalu tinggi, menurut saya mari kita sama-sama koreksi gitu. Mari kita sama-sama rasionalisasi juga gitu dalam kerangka
kita belanja kebutuhan haji untuk jemaah haji Indonesia gitu. Misalnya, nah ini juga banyak diskusi ya di kalangan teman-teman di DPR, jumlah hari haji. Jumlah hari haji apakah 40 hari, apakah 35 hari, apakah 30 hari. Selama ini selalu dikaitkan dengan jadwal penerbangan. Nah, jadwal penerbangan itu sangat bergantung dengan kapasitas bandara. Nah, kita kan juga tahu nih Jeddah bandaranya diperluas sehingga haji khusus bisa geser ke bandara internasional baru dan bandara haji otomatis kapasitasnya naik. Nah, ini tolong dicek. Bisa nggak kita menggunakan kapasitas bandara lebih di Jeddah? Maksud saya jangan jawabannya langsung, oh itu nggak bisa, kita punya kapasitas. Dan itu jadi masalah yang kemudian menjadi masalah konvensional. Kita harus 40 hari karena nggak ada tempat landing pesawat. Garuda cuma punya 8 pesawat ditambah 7 pesawat charter, sewa. Setelah itu ada narasi bandara Taif misalnya, yang jaraknya dari Mekah mungkin 1 sampai 1,5 jam. Itu mungkin juga available selain Mekah dan Madinah untuk landing. Nah ini kapasitasnya kemarin katanya landasannya kurang panjang, tapi setelah saya cek ternyata ukurannya oke. Nah apakah kita bisa Taif nggak pakai bandara itu nggak? Nah ini sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk mengurangi masa berhaji bagi, artinya dari 40 hari mungkin bisa menjadi 30 hari dengan kapasitas penerbangan yang kita tingkatkan. Itu akan sangat menurunkan biaya ya gitu dalam 5 hari misalnya. Toh itu bisa dalam penjadwalan itu masih bisa sangat cukup untuk menjalankan haji termasuk juga arba'in di Madinah gitu. Itu misalnya salah satu contoh yang kita minta untuk Kementerian Agama exercise. Jangan langsung bilang nggak mungkin, dan nggak mungkin gitu. Kedua, makanan. Kita coba lagi. Ini kan kita pendekatannya kalau sudah bersama syarikah itu business to business approach. Artinya mereka menawarkan harga, ya kita juga berusaha tawar. Kayak kemarin Mas Syair ternyata bisa turun. Tahun lalu nggak bisa turun, tahun ini bisa turun. Nah sekarang kalau bisa nggak turun lagi. Jadi keterampilan dalam melakukan negosiasi ini juga kita harapkan di menjadi semangat dari Kementerian Agama gitu. Kalau angka dan alasan itu pasti ada, tapi bagaimana menjawab tantangan-tantangan untuk melakukan efisiensi, saya harap juga itu bisa kita lakukan gitu. Nah ini kan bagi jemaah, oke, dia sudah mengorbankan tambahan BP. Lalu bagi Kementerian Agama tantangannya adalah mengurangi BPIH. Nah, bagi BPKH tantangannya apa? Bisa mengoptimalkan investasi yang bisa membangun benefit bagi Indonesia, bagi BPKH, bagi jemaah haji Indonesia di ekosistem haji gitu. Nah, ini jadi maksud saya hari ini menjadi sangat momentum yang sangat baik sekali gitu ya. Kalau kita bisa mengambil hikmah dari proses ini, tapi mari kita manfaatkan momentum ini untuk mencapai perbaikan-perbaikan gitu. Untuk mengupayakan lebih dari apa yang selama ini kita upayakan untuk memperoleh hal-hal yang membuat pelaksanaan dan pelayanan haji kita itu lebih baik gitu. Nah inilah menurut saya 3 poin yang ingin saya sampaikan. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk membuat kita lebih lebih baik dalam artian Kementerian Agama pelayanannya lebih baik, investasi dari BPKH atau dari bisnis community. Saya dengar juga kan kemarin Menteri Perdagangan sudah membangun treaty perdagangan dengan Arab, dengan Saudi. Nah itu semoga bisa menambah bisa menambah kontribusi dari banyak pihak untuk bisa membangun efisiensi haji. Tapi di titik ini saya berharap Kementerian Agama kenapa kita kasih angka psikologis supaya itu menjadi tantangan gitu loh. Menjadi membuat kita melakukan upaya di luar batasan kita sebiasanya gitu. Nah, ini kita ingin semua dari kita mengoptimalisasikan diri kita untuk berkontribusi dengan pengurangan BPIH.
Bisa aja kita ya udah ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, berhadapan dengan selalu ketidakmungkinan dan kita berhenti di titik ini lagi. Tapi saya ingin kita pola pikirnya adalah membuka ruang-ruang kemungkinan di tengah ketidakmungkinan itu gitu. Untuk berkontribusi terhadap haji Indonesia gitu. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.